تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وهلها في النار. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Alhamdulillah, terus menerus kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas keagungan dan kebesarannya serta limpahan nikmatnya kepada kita, yang dengannya kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari keberuntungan dalam kehidupan kita. Dan salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi yang termulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membimbing umat manusia menuju keberuntungan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan tentunya hal tersebut telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam firman-Nya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, berilah zikir kepada mereka. Fa inna dzikra, maka sungguh zikir itu tanfa'ul mu'minin, pasti bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Sedikit banyaknya yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman yang mendengarkan ayat-ayat tersebut. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan saling mengingatkan tentang sebuah tema, yaitu langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung. Ya, langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Ya, yang namanya keberuntungan, tentunya setiap orang mencari keberuntungan dalam kehidupannya. Ya, apakah itu orang yang sudah tua maupun yang masih muda, laki-laki maupun perempuan, orang-orang beriman maupun orang kafir, ya, tentunya mereka mencari keberuntungan dalam kehidupan mereka. Namun orang-orang beriman memiliki cita-cita yang lebih tinggi, ya. Mereka mencari keberuntungan di kehidupan dunia mereka dan mencari keberuntungan hidup di kehidupan akhirat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'ah. Keberuntungan adalah hal yang dikejar oleh setiap manusia untuk kehidupan mereka. Ada yang menganggap keberuntungan itu kalau menjadi orang kaya, ya. Ada juga yang menganggap keberuntungan itu kalau menjadi orang terkenal. Ada juga yang menganggap keberuntungan itu kalau menjadi pejabat tinggi. Ya, berbagai penafsiran di tengah manusia.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan keberuntungan yang sesungguhnya dalam Al-Qur'an, dalam kitab suci umat Islam. Ya, keberuntungan yang sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keberuntungan yang sesungguhnya. Allah berkata, "Faman zuhzi'a 'anil nar", barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh betul-betul dia telah beruntung. Inilah keberuntungan yang sungguhnya. Ya, kalau seorang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ada orang menjadi kaya raya, atau dia menjadi orang terkenal, atau dia menjadi pejabat, namun akhir kehidupannya di akhirat dia masuk ke dalam api neraka, maka dia bukan orang yang beruntung. Ya, di akhir ayat Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata', kecuali kenikmatan al-ghurur, kenikmatan yang menipu. Ya, jadi ini keberuntungan yang sesungguhnya. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, keberuntungan itu adalah nailul matslub wassalamatu minal marhub. Ya, keberuntungan itu adalah nailul matslub, mendapatkan apa yang dicari, meraih apa yang dikejar, wassalamatu minal marhub, dan selamat dari apa yang dia takuti. Dia selamat dari apa yang dia khawatirkan. Ini makna keberuntungan, ya, mendapatkan apa yang dikejar dan dia selamat dari apa yang dia khawatirkan. Dan Allah telah mengkhabarkan keberuntungan yang sungguhnya seorang itu mendapatkan surga dan selamat dari api neraka. Ya, Masyarul muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'ah. Tatkala kita telah mengetahui keberuntungan yang sungguhnya, ya, dan makna keberuntungan itu sendiri, maka hal selanjutnya, dan ini yang jadi pokok yang perlu kita ketahui adalah apa? Tema kita, langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung. Ya, langkah apa saja yang perlu ditempuh, ya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, percuma kita mengetahui hakikat keberuntungan. Sudah banyak manusia mengetahui hakikat keberuntungan, ya, namun dia tidak mengetahui langkah yang ditempuh agar menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Ini menjadi pokok dalam kehidupan kita, ya. Langkah apa saja yang harus kita jalani agar kita menjadi golongan orang yang beruntung. Masyarul muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'ah. Di antara langkah yang pasti menuju golongan orang yang beruntung, kata para ulama, di antaranya adalah al-imanu billah. Dia menjadi orang-orang yang beriman. Dia menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh betul-betul aflah, telah beruntunglah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ini di antara langkah pasti menuju golongan orang-orang yang beruntung. Dia menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Sekarang, apa makna keimanan? Kata para ulama, iman itu adalah i'tiqadu bil qalb wa qaulu bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau orang ingin menjadi orang yang beriman, ya dia harus tahu juga apa artinya keimanan, ya. Saya ingin beriman. Kalau ditanya apa artinya keimanan, tidak tahu. Ya, bagaimana? Ya. Jadi keimanan itu kata para ulama, al-iman adalah i'tiqadu bil qalb, keyakinan dalam hati. Wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa amalun bil jawari, amalan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan itu berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Jadi itu keimanan. Jadi keimanan itu muncul dari ilmu agama, ya.
Jadi tatkala seorang ingin dia beriman, dia mempelajari ilmu agama. Apa yang akan dia pelajari, apa yang akan dia pahami, maka itulah yang akan dia imani. Apa yang dia iman dalam hati, itulah yang akan dia ucapkan dan yang akan dia amalkan dalam anggota badannya. Maka tentunya awal dari keimanan adalah tatkala seorang mempelajari ilmu agama. Ya. Dan telah dimaklumi ada 6 pokok keimanan yang wajib diimani oleh setiap muslim. Ya. Kalau istilahnya yang masyhur rukun iman, ya. Yang pertama, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, dia beriman kepada kitab-kitabnya yang telah diturunkan. Yang keempat, dia beriman kepada para rasulnya yang telah diutus. Yang kelima, dia beriman kepada hari akhirat. Dan yang keenam, dia beriman kepada takdir. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka ini adalah rukun keimanan yang wajib diimani oleh setiap orang yang ingin menjadi orang-orang yang beriman. Dan dengannya dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Jadi ini yang pertama, di antara langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung. Dia beriman, menjadi orang-orang yang beriman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung, yaitu dia menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Di antara langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung, dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bentuk perintah, ya. "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun," dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai kalian orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi di antara langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung adalah dia menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan taubat yang benar, ya, kata para ulama, tidak dikatakan taubat itu benar tatkala telah terpenuhi 4 atau 5 syarat yang disebutkan oleh para ulama, ya. Kalau ingin pastikan taubatnya benar, dia harus melihat 4 atau 5 perkara yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tatkala dia bertobat, dia harus ikhlas. Ya, dia ingin bertobat dari dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Yang pertama, dia harus ikhlas. Dia bertobat karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ria ingin dilihat atau ingin dipuji, bukan karena sum'ah ingin didengar atau yang semisalnya, bukan karena mengharapkan balasan dunia di sisi manusia. Jadi yang pertama dia harus ikhlas. Yang kedua, kata para ulama, al-iqla' anidz dzunub, anidz-dzam, al-iqla' anidz-dzam. Dia berhenti dari dosanya. Ini syarat kedua. Tobat itu benar. Yang kedua, dia harus berhenti dari dosanya. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, an-nadabu ala ma madha. Dia menyesali apa yang telah berlalu dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dia harus menyesal, ya. Dia harus menyesal, merasa bersalah terhadap apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa yang telah berlalu. Syarat yang keempat, taubat itu benar, kata para ulama, al-azmu ala an la ya'ud fil mustaqbal. Dia bertekad, dia berazam, dia bertekad agar dia tidak mengulangi dosanya tersebut di waktu yang akan datang. Ya, dia bertekad agar dia tidak akan mengulangi dosa tersebut di waktu yang akan datang, ya. Jadi yang pertama dia ikhlas,
Yang kedua, dia berhenti, ya, dia berhenti dari dosanya. Yang ketiga, dia menyesali apa yang telah berlalu. Dan yang keempat, dia bertekad tidak akan mengulanginya di masa mendatang. Paham ini? Ini 4 syarat. Ini 4 syarat dikatakan itu benar di sisi para ulama, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada syarat yang kelima kata para ulama, ya. Kalau dosanya ini terkait dengan hak orang lain. Ya, misalnya dia telah menzalimi orang, dia zalimi kehormatannya orang, atau dia telah menzalimi harta orang, atau dia telah berbuat zalim terhadap darah orang, ya, maka ada syarat yang kelima kata para ulama, antu adil huquq ila ahliha au yatahallal minha. Dia harus menunaikan hak-hak orang. Dia harus menunaikan hak pemilik hak tersebut, atau dia meminta penghalalan terhadap orang tersebut, ya. Kalau dosa yang terkait dengan orang lain misalnya atau makhluk, maka syarat kelima ini harus ada. Dia kembalikan hak makhluk tersebut. Kalau misalnya dia telah berbuat dosa mencuri, dia harus kembalikan harta orang misalnya. Amin, ya. Kalau dia telah berbuat dosa menjelek-jelekkan nama orang, dia harus kembalikan, dia harus perbaiki nama orang itu. Amin, ya. Dia harus rujuk dari ucapannya terhadap orang tersebut, atau dia meminta penghalalan, dia minta maaf misalnya, ya. Ini mau tidak mau, ya. Kalau dia berbuat dosa dan ingin bertobat dari dosanya, ya, syarat yang kelima, dia harus mengembalikan hak orang lain yang telah dia melampaui batas dalamnya, ya. Jadi ini diantara langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung, dia menegakkan ibadah tobat dalam kehidupannya, ya. Kemudian yang ketiga, di antara langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung, yang dengannya dia menjadi orang yang beruntung, adalah dia beramal soleh, ya. Dia beramal soleh, dia melakukan amalan-amalan yang soleh, ya, amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia menegakkan amalan ibadah, ya. Dan ibadah itu kata para ulama definisinya, ya, ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardha al-aqwali wal af'al al-zahir wal batin. Ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardha. Ibadah itu adalah sebuah penamaan yang mencakup segala hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali wal af'al, berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, al-zahir wal batin, lahiriah maupun batin, ya, ibadah yang nampak maupun yang tersembunyi dalam hati, ya. Jadi ibadah itu mencakup ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, dan ibadah harta, ya. Jadi dengan melakukan amalan-amalan soleh berupa ibadah, ya, seorang akan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man taba," barang siapa, maka siapa saja yang bertobat, wa amana, dan dia beriman, wa amila sholihan, serta dia beramal soleh, fa'asa ayyakuna minal muflihin, maka niscaya dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, ini dalil bahwasanya orang yang melakukan amalan soleh akan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan amalan itu soleh kalau terpenuhi 2 syarat utama diterimanya amalan ibadah. Yang pertama, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ibadah itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia beramal saleh karena
amalannya sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua hal tersebut amalannya baru dianggap sebagai amalan soleh, kata para ulama, ya. Dalilnya sering kita dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah. Ini menunjukkan ibadah harus dibangun di atas perintah, ya. Illa liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan ad-din, amalan, memurnikan amalan. Jadi ini dalil satu ayat yang mengumpulkan dua syarat amalan itu dikatakan amalan soleh. Harus sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan beramal soleh seorang hamba bisa menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara, atau yang keempat, di antara langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung, kata para ulama, adalah zikrullahi ta'ala katsira. Dia sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak, ya. Sering-sering dia berzikir, ya. Dia sibukkan lisannya, basahi lisannya dengan amalan-amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apakah itu takbir, Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, atau zikir tasbih, ya, subhanallah, Maha Suci Allah, atau zikir tahlil, la ilaha illallah, tidak sembahan yang hak kecuali Allah, atau zikir tahmid, ya, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus banyak-banyak berzikir, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dikala sehat, dikala sakit, ya, dikala kuat, dikala lemah, dikala bahagia, dikala sedih, dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dikala kaya atau miskin, dia tetap rajin-rajin sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan seorang itu sering berzikir, itu adalah di antara langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha katsiran." Berzikirlah kalian kepada Allah katsiran, dengan zikir yang banyak, ya. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi ini diantara sebab seorang bisa menjadi orang yang beruntung, dia banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ayat ini, Imam As-Sa'di berkata, fi hali qiyamihim wa qu'udihim wa ala junubihim. Dia sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi hali qiyamihim, di kondisi tatkala dia berdiri, wa qu'udihim, atau tatkala dia duduk, wa ala junubihim, atau tatkala dia berbaring, ya. Jadi zikir itu tidak mesti setelah sholat misalnya, ya, tidak mesti. Banyak seorang itu dia bisa berzikir tatkala dia berdiri, kalau misalnya dia lagi memasak, ya dia bisa berzikir, ya. Atau dia tatkala dia lagi berkendara, dia bisa berzikir, ya kan. Dimaklum, ya, ada zikir-zikir tatkala orang ingin berkendara saja sudah ada doa naik kendaraan. Kalau tanjakan ada bacaan zikir-zikir tatkala kendaraan mendaki tanjakan, ya, atau tatkala kendaraan melalui jalanan yang turun, ya, ada zikirnya juga, ya. Jadi zikir-zikir itu telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di berbagai keadaan. Zikir-zikir di waktu hujan, ya, zikir-zikir sebelum tidur, zikir-zikir sewaktu bangun. Nah, ada yang hafal, dua bangun. Atau enggak? Ya.
zikir-zikir sebelum tidur, misalnya ya. Ada juga kan? Nah, kita harus banyak-banyak berzikir, baca-baca zikir-zikir ya, zikir pagi dan zikir petang, zikir-zikir setelah sholat. Ya, itu doa-doa, zikir-zikir. Kalau seorang dia sering berzikir, itu adalah sebab dia menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini yang keempat di antara amalan yang dengannya seorang hamba bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Dia banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara langkah pasti menuju golongan orang-orang yang beruntung, ya, kata ahlul ilm, yaitu tazkiyatun nufus, ya, dia berusaha mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, ya, melepaskan dirinya dari berbagai kotoran dan noda-noda yang mengotori jiwanya. Maka dengan tazkiyatun nufus, membersihkan diri ini, seorang hamba bisa menjadi orang-orang yang beruntung, bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Qad aflah, sungguh betul-betul telah beruntunglah, man zakkaha, siapa yang zakah, yang mensucikan dirinya, ya, dia mensucikan dirinya. Kata Imam As-Sa'di, tahhara nafsahu minadz-dzunub wa naqaha minal uyub. Dia mensucikan jiwanya dari dosa-dosa, wa naqaha minal uyub, dan melepaskan dirinya dari segala aib-aib, ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntunglah siapa yang tazakka, membersihkan dirinya dan membersihkan orang lain. Ya, kalau zakkaha membersihkan dirinya, kalau tazakka membersihkan dirinya dan dia juga berusaha membersihkan diri orang lain. Ya. Kata para ulama, qad faza wa rabaha man tahara nafsa wa naqaha minasyirk wadh-dhulm wa musawil akhlaq. Telah beruntunglah siapa yang mensucikan dirinya, melepaskan dirinya dari dosa kesyirikan, dosa kezaliman, dan akhlak-akhlak yang buruk. Ini diantara penjelasan para ulama tentang makna seorang itu mensucikan dirinya, ya. Dia berusaha membersihkan dirinya dari dosa-dosa kesyirikan misalnya, ya. Apakah kesyirikan dalam hati, kesyirikan dengan lisan, atau kesyirikan dengan anggota badan. Dia berusaha membebaskan dirinya dari dosa-dosa berupa amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha membersihkan dirinya dari kemaksiatan dalam hati, atau kemaksiatan dengan ucapan, dosa-dosa berupa ucapan, atau dosa-dosa berupa amalan perbuatan. Atau dia berusaha membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati, ya. Ini yang paling pokok ini juga, ya. Dia bersihkan hatinya dari penyakit hati berupa hasad, dengki, iri, kebencian kepada saudaranya, dendam. Dia harus membersihkan jiwanya dari noda-noda tersebut, ya. Jangan dia membenci saudaranya walaupun saudaranya membenci dirinya, ya. Dia harus berjuang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Dengan hal tersebut dia bisa menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini diantara sebab seorang itu bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Tazkiyatun nufus, dia berusaha membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Kemudian diantara langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung, ya, amalan yang dengannya seorang bisa menjadi orang-orang yang beruntung adalah
dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memerintahkan dalam firman-Nya, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Sekarang orang ingin bertakwa. Sekarang apa makna ketakwaan itu, ya? Bagaimana dia bisa bertakwa kalau dia tidak tahu artinya ketakwaan? Ya, apa artinya ketakwaan? Ya. Kata para ulama, di antara penjelasan para ulama seperti Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, ya, beliau berkata, takwa itu secara bahasa di antara maknanya adalah al-wiqayah, tameng, pelindung. Ya, takwa artinya tameng, pelindung. Kata para ulama, usulut takwa, pokok ketakwaan, ya, kalau dikatakan orang itu bertakwa, artinya kata para ulama, ayyajalal abdu baina wa baina ma yakhafu yahdharu wiqayatan takimin. Kalau dikatakan seorang itu bertakwa, artinya dia berusaha mengambil tameng atau pelindung yang akan menjaga dia dari hal-hal yang dia takutkan dan hal-hal yang dia khawatirkan menimpa dirinya. Ya, itu makna ketakwaan secara bahasa. Jadi kalau dikatakan seorang hamba bertakwa kepada Allah, artinya apa? Kata para ulama, ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhafu wa baina ma yakhshahu min rabbi min ghadabi wa sakhati wa iqabi wiqayatan takihi min dzalik wa huwa fi'lut ta'ah wa jitinab ma'asi. Jadi kalau dikatakan seorang hamba bertakwa kepada Allah, artinya apa? Seorang hamba itu dia mengambil sebuah pelindung yang akan menjaga dia dari Allah, yang akan menjaga dia dari kemarahan Allah, kemurkaan Allah, siksa Allah, dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ketakwaan. Seorang hamba dia berusaha mengambil pelindung agar dia bisa terjaga dari siksaan Allah, azab Allah, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, pelindung itu adalah fi'lut ta'at wa jitinab ma'asi, yaitu dengan cara melaksanakan ketaatan perintah Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi cara bertakwa adalah dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara bertakwa, ya. Jadi makna ketakwaan dia berusaha mencari pelindung dari siksaan Allah, azab Allah, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Caranya dilaksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pelindungnya adalah adalah dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang tabi'in, murid para sahabat yang sangat berilmu yang bernama Talq bin Habib, ya, beliau berkata tatkala mendefinisikan ketakwaan, ya, beliau berkata, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa taturka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Ketakwaan itu adalah an ta'mala bi ta'atillah, engkau beramal ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, tarju thawaballah, karena engkau mengharapkan pahala di sisi Allah, wa taturka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, takhafu iqaballah, karena kamu takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara bertakwa, dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam definisi ini, ya, nampak bahwasanya bertakwa itu yang benar kalau terpenuhi dua syarat, ya. Yang pertama, ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Maksudnya sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, dia bertakwa kepada Allah, tarju thawaballah, takhafu iqaballah, karena mengharapkan pahala di sisi Allah dan karena takut akan siksaan Allah. Maksudnya kata para ulama, dia bertakwa kepada Allah karena ikhlas,
kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi takwa yang benar caranya adalah dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, maka ini diantara langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal yang jernih, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Masyarul muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Masih bisa? Masih? Lagi berapa menit? Lima menit. Kemudian ya kita ambil yang terakhir. Di antara langkah pasti menuju golongan orang yang beruntung ya adalah wiqayatu syuh an-nafs. Wiqayatu syuhul anfas, kata para ulama. Dia menjaga dirinya dari kekikiran dirinya. Ya. Dia menjaga dirinya dari sifat kikir. Kalau bahasa di daerah kita apa? Seke ya. Kedi. Ya, orang dia harus menjaga dirinya dari sifat kekikiran dirinya. Kalau bahasa Arabnya al-bukhl, kikir. Tapi dalam ayat pakai kata syuh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Ini ayat yang sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqashuha nafsi", barang siapa yang dijaga dari syuhha, kekikiran nafsi, kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Ya. Syuh, ya syuh nafs, kekikiran dirinya. Ya. Syuh artinya kikir kalau diterjemahkan biasa ya. Tapi dalam bahasa Arab ada juga namanya al-bukhl, kikir ya, diterjemahkan sama tapi berbeda ya. Al-bukhl artinya kikir, kalau syuh itu lebih kikir kata para ulama ya. Yang mereka berkata asyuh asyad minal bukhl li'annal bukhl apa li'annahu bukhlun mahirsin syadid. Syuh itu lebih parah daripada al-bukhl, kikir. Dia kikir yang sangat hebat. Ya kenapa? Dikarenakan syuh itu dia itu bukhl, kikir, seke ya, mahirsin syadid. Bersama dengan itu dia sangat tamak dalam mencari harta ya. Dia sangat seke tapi sangat tamak juga mencari harta ya. Ini syuh ya. Jadi orang yang diselamatkan dia berusaha menjaga dirinya dari sifat syuh, kikiran sangat hebat, maka dia bisa menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Ya tentunya masih banyak ya langkah pasti menuju golongan orang-orang yang beruntung ya. Dan saya kira cukup ya. Wallahu taala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.